Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saudaraku dengan Gus Luken Sunarto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penulisan KTI ke-13. Dalam hal ini akan saya sampaikan penulisan bab 5. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru dan anak sekalian yang saya banggakan, untuk penulisan bab 5 ini merupakan penulisan yang terakhir, yaitu bagian penutup. Perlu diketahui bersama bahwa bagian penutup ini terdiri dari simpulan dan saran. Pada simpulan ini harus selaras, harus merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Makanya nanti untuk bagian simpulan harus minimal sesuai jumlahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jadi saya ulang, di simpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Yang kedua, simpulan ditulis model deskripsi atau uraian. Yang ketiga, rangkuman inti seluruh kegiatan penelitian. Jadi intinya begitu. Contoh, jika di rumusan masalah ini ada 2 pertanyaan, maka pada simpulan nanti harus ada deskripsi yang merupakan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut, minimal 2. Jadi kalau rumusan masalahnya misalnya, bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran school visit online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021, maka nanti di bagian simpulan harus merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Misalnya, peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran school visit online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. 1. Apa? Yang kedua apa? Ini kita tulis di sana. Tulisan ini atau deskripsi ini kita ambil dari bab 4 atau bab sebelumnya. Sehingga tinggal saja di sana tinggal mengcopy paste saja, karena di sana pada pembahasan sudah muncul ini. Kemudian kalau pertanyaan pada rumusan masalah ada yang kedua ini, apakah model pembelajaran visit online dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021? Maka terjawab di sana. Model pembelajaran school visit online dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun 2020-2021 dengan perkembangan aktivitas siswa sebagai berikut. Ini nanti bisa diambil dari bab 4 juga. Jadi pembahasan di sana ada muncul bahwa aktivitasnya ada peningkatan dari data awal sampai dengan siklus 2 bagaimana muncul di sana. Selanjutnya untuk bagian yang B pada bab penutup adalah saran. Ada 3 hal yang harus
patuhi setidaknya saran sejalan dengan tujuan penelitian. Kedua, saran diperuntukkan bagi pembaca secara umum. Dan yang ketiga, saran untuk penyempurnaan karya tulis lebih lanjut. Contoh, disarankan hal-hal sebagai berikut misalnya. 1. Sebelum penelitian, hendaknya peneliti mempersiapkan instrumen penelitian sebaik-baiknya misalnya. Yang kedua, sebaiknya penelitian dilakukan dengan sistem kolaborasi dengan hadirnya pengamat sehingga peneliti lebih fokus pada pelaksanaan pembelajarannya. Ini kan sebagai saran. Dengan demikian, penulisan laporan penelitian tindakan kelas yang saya sampaikan dari penulisan pertama sampai dengan ke-13 ini sudah selesai. Jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa laporan penelitian tindakan kelas ditulis melalui beberapa tahap dengan sistematika. Ada bab 1 pendahuluan, bab kedua kajian teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima adalah bagian penutup. Setelah bab kelima, maka akan diikuti dengan daftar pustaka atau daftar referensi. Daftar pustaka ini biasanya merupakan buku-buku sumber yang digunakan untuk membahas kajian teori atau di bab kedua. Jadi semua buku sumber yang kita rujuk, yang kita baca, yang kita siapkan sebagai bahan penulisan akan kita tulis pada bagian daftar pustaka. Bagaimana penulisan daftar pustaka? Nanti ada aturan tersendiri. Jadi yang pertama, ketika buku sumber itu dikarang oleh satu orang yang terdiri dari 3 kata misalnya, yang nama pengarangnya terdiri dari 3 kata, maka nama pengarangnya dibalik. Jadi kata yang terakhir dimunculkan di pertama, kemudian diberi koma. Misalnya Muhammad Abdul Aziz, berarti tulisannya dibalik. Aziz, Muhammad Abdul. Kemudian diikuti tahun terbit, yang berikutnya diikuti judul buku, lalu diikuti kota terbit, dan diikuti juga nama penerbit. Ini setiap kali buku rujukan kita tulis seperti itu. Kemudian jika pengarangnya itu ada 2, 1 pengarang yang pertama itu namanya dibalik seperti contoh tadi. Kemudian yang pengarang yang kedua cukup ditulis seperti biasanya. Jika buku tersebut terdiri dari 3 pengarang, maka pengarang yang pertama namanya dibalik, kemudian diikuti dengan kata dan kawan-kawan atau disingkat DKK. Pengarang ketiga, 2, 3, 4 tidak perlu dituliskan. Jika pengarang-pengarang atau buku-buku tersebut sudah kita susun dengan pembalikan nama, barulah kita susun nama-nama yang sudah dibalik tersebut menjadi sistem alfabetis, yaitu sistem abjad. Sehingga daftar pustaka seperti yang saya contohkan, di sana ada Abidin, Zainal 2013. Karena buku itu namanya adalah pengarangnya Zainal Abidin. Gitu. Kemudian buku yang kedua menjadi Ahadiyat Sabarti misalnya.
Buku yang ketiga Purwo Ahmad. Ya, buku yang keempat Sunarto. Ini kita susun, kita urutkan secara alfabetis. Abidin lebih dahulu daripada Akadiah. Akadiah lebih dahulu daripada Purwo karena A dengan P dulu A. Dan Purwo lebih dahulu daripada Sunarto karena P huruf sebelum S. Ya, demikian untuk penulisan daftar pustaka. Sehingga selesai sudah penulisan karya tulis ilmiah atau penelitian tindakan kelas. Namun setelah daftar pustaka, ini haruslah diikuti dengan data-data penunjang yang sebelumnya kita kumpulkan atau kita siapkan, yaitu berupa lampiran-lampiran. Jadi nanti dalam print out-nya setelah daftar pustaka akan diikuti dengan lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan seterusnya. Demikian saudaraku, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mudah-mudahan dengan berakhirnya contoh paparan model penulisan laporan penelitian tindakan kelas atau penulisan KT ini bisa menjadikan sumbangsih dari kita untuk segera mewujudkan catatan atau laporan-laporan kita. Sehingga dengan demikian ketika kita sudah bisa menulis, maka hasilnya akan bisa kita angka kreditkan untuk proses pengajuan kenaikan tingkat. Ya. Oke, saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Sampai jumpa pada penulisan lampiran-lampiran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.